Fauzan, Garneta, Iqbal, Gendra, Muhammad Fahmi, Sani, Selisa, Zahra. Oke, ini yang hadirnya semuanya kecuali Rasya sama Sipa. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh dan cepat bergabung lagi dengan kita. Amin. Amin ya Allah. Sekarang kita akan belajar tentang peristiwa yang paling penting di dalam sejarah Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya terlebih dahulu nih, bagaimana jika Indonesia saat itu tidak segera memproklamasikan kemerdekaannya? Tidak akan ada Indonesia. Ya, terus bakal ngejajah kembali. terus ada lagi? Sengsara kembali. Sengsara. Betul ya jawabannya semua, kayak mungkin waktu itu Indonesia itu akan dijajah kembali oleh bangsa asing yang datang. Kemudian kayak peluang untuk mereka merdeka itu jadi terhambat karena tidak segera diproklamasikan kemerdekaannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis proses Nasdemplok, penyusunan teks proklamasi, pembacaan proklamasi, dan penyebaran berita proklamasi. Nah, sebelum itu, Ibu mau bacain dulu rangkaian kegiatan hari ini. Yang pertama, Ibu seperti biasa akan mendengarkan materi. Kemudian yang kedua, nanti akan ada diskusi singkat. Kemudian yang ketiga akan ada game edukasi mystery box. Lalu yang keempat nanti akan ada quiz, itu untuk penilaian individu. Kita lanjut. Nah, yang pertama ada kekalahan Jepang dan dampaknya. Anak-anak, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari kondisi dunia pada saat itu, terutama pada Perang Dunia Kedua. Nah, sejak tahun 1942, Indonesia itu berada di bawah pendudukan Jepang, nah yang bersifat militeristik. Nah, pada saat itu, pada awal kedatangannya, Jepang itu kayak mengaku sebagai saudara tua untuk menarik simpati rakyat. Namun kenyataannya itu tidak begitu. Justru waktu itu rakyat itu banyak mengalami kesengsaraan gitu. Rakyat itu dipaksa bekerja melalui robusta, hasil tani diambil, lalu banyak sekali kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Nah, menjelang tahun 1945, kekuatan Jepang ini tuh mulai melemah. Puncaknya itu ada pada Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atomnya itu di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa ini tuh menyebabkan Jepang itu menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, kekalahan Jepang ini tuh sangat berdampak bagi bangsa Indonesia karena terjadinya kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya ada perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Tidak terjadi begitu saja ya proklamasi itu. Setelah mendengar Jepang kalah ini, kemudian muncul perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, golongan muda ini tuh menginginkan agar proklamasi itu segera dibacakan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Karena mereka ini tuh ingin proklamasi itu tuh kayak benar-benar hasil dari perjuangan mereka, bukan dari pemberian siapapun. Di sini ada tokoh golongan muda. Yang pertama ada Sukarni, Wikana, dan Khoirul Saleh. Kemudian golongan tuanya ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan golongan muda ingin cepat-cepat merdeka, tapi golongan tua ini tuh kayak lebih berhati-hati dan lebih memikirkan bagaimana yang akan terjadi jika proklamasi ini tuh terlalu cepat dibacakan. Mereka ini tuh mikir kayak bagaimana nih masyarakat kalau misalnya proklamasi terlalu cepat dibacakan. Mereka ini tuh takut ada pertumpahan darah antara masyarakatnya pada saat itu. Selanjutnya ada peristiwa Nasdemplok. Nah, karena ingin cepat dilakukan proklamasi, para tokoh pemuda seperti
itu dari pengaruh Jepang dan supaya proklamasi kemerdekaan itu segera dilakukan. Nah, pada saat itu Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi diskusi yang sangat intens antara golongan muda dan golongan tua. Nah, kemudian akhirnya Ahmad Subarjo ini tuh melakukan negosiasi dengan golongan muda. Kemudian disepakatilah bahwa proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Nah, peristiwa ini tuh sangat menunjukkan bahwa semangat perjuangan dan keberanian para pemuda Indonesia itu sangat tinggi pada saat itu. Tidak hanya peristiwa Rengas Dengklok saja, kemudian langsung ada penyusunan naskah proklamasi. Setelah dari Rengas Dengklok dan kembali ke Jakarta, para tokoh ini tuh langsung menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Tada Sumaida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, pada saat itu dilakukan di rumah Laksamana Tada Sumaida ini tuh karena dianggap aman dari pengawasan Jepang. Karena pada saat itu Laksamana Tada Sumaida ini tuh merupakan seorang perwira tinggi Jepang, jadi dianggap aman gitu dari pengawasan Jepang. Nah, pada saat itu Soekarno menulis konsep bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian yang telah disusun ini tuh diketik oleh Sayuti Beli. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Beli. Nah, pada saat itu hasil dari perumusan naskah proklamasi itu sangat singkat dan sederhana gitu. Namun meskipun begitu, teks proklamasi itu memiliki makna yang sangat besar bagi bangsa Indonesia karena menjadi tanda lahirnya negara Indonesia. Proklamasi. Nah, setelah disusun, proklamasi kemerdekaan itu akhirnya dibacakan oleh Soekarno pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ada yang tahu nggak Jalan Pegangsaan Timur ini tuh rumah siapa? Ya betul, rumah Soekarno ya. Jadi Jalan Pegangsaan Timur ini tuh merupakan rumah dari Soekarno sendiri. Nah, pembacaan itu dilakukan secara singkat dan tanpa tanpa persiapan yang mewah gitu. Kalau misalnya dilakukan kayak sekarang, kayak mungkin akan nyiapin panggung, nyiapin dekoran gitu kan. Kalau sekarang, nah di rumah hanya dilakukan secara sederhana. Nah, meskipun dilakukan secara sederhana, pembacaan teks proklamasi itu sangat sangat penuh haru dan penuh semangat perjuangan. Bahkan waktu itu ketika banyak yang hadir itu banyak sekali yang merasa terharu karena akhirnya mereka itu merdeka setelah dijajah bertahun-tahun. Nah, setelah pembacaan, pengibaran bendera merah putih juga dilakukan. Nah, dilakukan itu oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud. Nah, bendera yang dikibarkan ini tuh dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, sekarang tuh benderanya itu disebut sebagai bendera pusaka. Nah, saat pengibaran itu kayak lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan secara spontan oleh masyarakat, sehingga suasananya itu makin haru gitu. Kan tadi kayak dari pembacaan tuh udah haru gitu, terus pas pengibaran terus pada nyanyi jadi makin haru gitu. Bahkan pada saat itu ada yang sampai menangis juga, kayak bangga akhirnya mereka itu akhirnya merdeka gitu, telah bebas dari bangsa asing. Yang terakhir ada penyebaran berita proklamasi. Nah, setelah proklamasi dibacakan, berita itu tidak hanya di Jakarta saja yang tahu, tapi disebarkan ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, penyebaran itu dilakukan melalui radio, surat kabar, selembaran, dan dari mulut ke mulut. Nah, surat kabar ini tuh ada surat kabar harian Asia. Nah, itu. Terus dari mulut ke mulut kayak dari pemuda ke pemuda lain tuh kayak disebarkan dari lewat mulut ke mulut gitu. Nah, kan waktu itu sarana komunikasi juga masih terbatas. Walaupun begitu, berita proklamasi itu kayak tersebar dengan cepat gitu ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kan Indonesia itu luas ya. Nah, meskipun waktu itu sangat terbatas, tapi cepat gitu karena semangat perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kayak ini harus disebarin gitu, kayak semangat banget gitu menyebarin berita proklamasi. Nah, akhirnya rakyat di berbagai daerah Indonesia tuh kayak kan
kelanjutannya. Jadi kayak ikut untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu dari materi yang Ibu sampaikan barusan? Waktu nanya, Oh, boleh. kan tadi ada golongan muda sama golongan tua ya. Aku mau nanya, kalau golongan muda dan golongan tua sama-sama ingin Indonesia merdeka, kenapa mereka berbeda pendapat? Nah, itu tuh seperti yang Ibu jelaskan tadi, mereka itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin Indonesia apa? Nah, tapi cara dan strateginya itu berbeda. Kayak yang tadi, golongan muda mah ingin cepat-cepat tanpa menunggu persetujuan Jepang, tanpa kayak mikirin jauh gitu, mikirin jauhnya bakal gimana. Golongan tua ini tuh lebih berhati-hati dan kayak memikirkan bagaimana rakyatnya kalau kedepannya jika proklamasi terlalu cepat dibacakan. Ada lagi? Tokoh golongan muda siapa aja bu? Nih ya. Tokoh golongan muda yang pertama ada Soekarni, Wikana, sama Hoirul Saleh. Di sini ada ini. Soekarni, Wikana, sama Hoirul Saleh. Tokoh golongan mudanya ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sama yang tadi bu dampak bagi Indonesia. Dampak? Jadi, Nah yang ini. nah dampaknya ini tuh kayak akibat dari kekalahan Jepang itu kaya terjadi kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan. Pada saat itu Jepang kan sudah kalah, sekutu juga belum datang, jadi terjadi kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh negara Indonesia agar memproklamasikan kemerdekaan. Nah, dirasa cukup, kita akan diskusi singkat. Kalian bakalan dibagi menjadi 4 kelompok. Ini Ibu udah siapin. Nanti tuh setiap kelompoknya itu tuh kayak punya topiknya masing-masing. Nanti dikasih topiknya masing-masing. Kayak ini tim pertama kekalahan Jepang dan dampaknya. Yang kedua ini tuh peristiwa Rengas Dengklok. Lalu yang ketiga penyusunan naskah proklamasi. Kelompok 4 nanti penyebaran berita proklamasi. Nah, kelompok pertama ada Marsha, Salsabila, Fahmi, Garneta, Siva, Nurfa, Naila, Alasi, sama Kienra. Udah ingat? Nah, kelompok 2 ada Fauzan, Rizky, Rahma, Sylvia, Rima, Iqbal, Alvan, Rafa, sama Paris. Itu kelompok 2. Nah, kelompok 1 kan membahas kekalahan Jepang dan dampaknya. Kelompok 2 membahas peristiwa Rengas Dengklok. Terus kelompok 3 ada Indi, Selisa, Mulia, Zidan, Sadar, Leila, Nara, Almira, dan Alinka. Nah, itu membahas tentang penyusunan teks proklamasi. Tapi secara singkat aja. Sudah. Boleh berkonklusi. Kelompok 2 Masih di Hawaii? Di mana? Kelompok 2 kelompok 2 Hawaii
Satu aja sekelompok. Buku lagi. Tadi siapa? Siapa? Kita diskusi. Dan ada kopi lah. Ini 10 menit bakal cukup nggak? Cukup, soalnya ini aja poin-poin pentingnya aja. Dengan bentrok ini terjadi pada Iya, tapi hanya kelompok aja. Iya, tapi hanya kelompok aja. Menurut apa? Nah ini nanti kan ada kelompok nih yang presentasi ke depan dari diskusi ini mah. Mau maju sendiri atau mau gimana? Mau ini? Nanti gini terus yang keluar duluan kelompok apa ya? Coba ke sana. Gimana ya? Itu dua-duanya. Oh, emang lu presentasi kok? Dua kelompok. Oh, dong. Boleh satu orang atau lebih juga boleh. Semuanya. Kelompok 3 sama Satu. kelompok 1. Nah, kalau mau semuanya juga boleh, tapi kan itu cuma poin-poin pentingnya aja 2 orang kan.
teks proklamasi. Yang pertama, penyusunan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Yang kedua, memikirkan proses teks oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu yang ketiga diketik oleh Sayuti Meli. Yang keempat, proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta di Rumah Soekarno. Yang kelima, pengibar oleh Hatip Hendra Ningrat dan Sudur. Yang terakhir, bendera dijahit oleh Fatmawati atau yang dikenal dengan bendera pusaka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Dikukung dikunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Sidik serta rekan saya Raski dari kelompok 1 akan menjelaskan kekalahan Jepang dan dampaknya. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kekalahan Jepang. Pada 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang yang bersifat militeristik. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu Jepang menyerang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang kedua yaitu dampak akan dibacakan oleh Arasi. Jadi dampaknya terhadap bagi Indonesia adalah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia dan bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Itu ya yang dikatakan kelompok 1 barusan bahwa sejak tahun 1942 itu Indonesia itu berada di bawah pendudukan Jepang yang menyebabkan banyak kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Namun pada Agustus 1945 itu Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang itu menyerah kepada sekutu. Dampaknya benar ada terjadi kekosongan kekuasaan dan ini tuh dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Lalu yang tadi penyusunan naskah ya, benar ya dilakukan di Rumah Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Terus tokohnya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Meli. Nah, karena diskusi singkat sudah selesai, sudah disampaikan juga, sekarang kita masuk ke game edukasi. Nah, ini mystery box sejarah. Nah, ada mystery box yang isinya tuh soal-soal. Nanti setiap kelompok itu saya milih soal ini. Setiap kelompok 1 orang perwakilan, terus nanti kan ambil nih. Terus nanti diskusikan dulu selama 30 detik. Habis itu langsung disampaikan secara lisan. Nanti kalau misalnya kelompok 1 misalnya kayak lupa atau gimana, bisa kelompok 2 jawab, kelompok 3 jawab gitu. Itu aja dilempar-lempar. Terus semuanya ada 5 ronde. Jadi 1 ronde 1 ronde. Kita mau mulai sekarang? Kelompok 1. Oh, siapa? Langsung didiskusikan selama 30 detik. Apa? Jadi pertanyaannya, mengapa bendera merah putih menjadi simbol penting bagi bangsa Indonesia? Udah nemu jawabannya? Belum. Menjawab karena bendera merah putih melambangkan filosofi seperti putih artinya suci dan merah berarti berani, seperti yang dilambangkan pada kemerdekaan Indonesia. Kelompok 2 mana? Dibacain dulu terus diskusi 30 detik.
Siapa saja tokoh golongan muda yang mendasar pelaksanaan proklamasi? Langsung. Soekardi, Bikana, Saleh. Mungkin semua kelompok itu benar semua. Cuma ini mah berarti kalian bagus perhatiin. Oke, dan terakhir sebelum ditutup, ibu ada kuis. Nanti ibu kirimin ke grup kita. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diwujudkan pada 17 Setelah proklamasi dilakukan oleh Kelompok itu udah semua. Udah, Ibu. Udah. Yang ini? Udah. Ini sekarang sebelum ibu tutup, ada yang mau bacain kesimpulan nggak dari materi Apaan? ini? Apaan, boleh? Kesimpulan dari materi pada hari ini bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi melalui beberapa proses yang panjang, mulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, dan pembacaan proklamasi, hingga penyebaran berita kemerdekaan ke berbagai daerah. Dari peristiwa tersebut, kita tahu dan kita dapat meneladani semangat perjuangan, persatuan, dan nasionalisme para tokoh bangsa Indonesia. Dikatakan Alvan tadi bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui proses yang panjang, mulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, hingga penyebaran berita kemerdekaan ke berbagai daerah. Lalu tadi juga kayak penyebarannya itu banyak melalui hal-hal banyak gitu ya, kayak mulai dari radio, selembaran, dan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, sebelum ditutup juga, ibu mau minta satu orang lagi buat refleksi. Ada nggak? Atau mau ditunjuk atau disesuaikan enggak atau? Pembelajaran hari ini seru. Semangat tinggi. Dapat menambahkan ilmu baru dari pelajaran dari tadi. Oke, sebelum ibu tutup juga, kita ulas kembali ya. Kan ada peristiwa Rengas Dengklok, ada golongan muda, ada golongan tua. Golongan muda siapa aja? Oke, mungkin kalau